Pernah nggak sih kamu lagi scrolling sosial media, terus mikir, kayaknya hidup orang kelihatan rapi banget ya, atau bahkan lihat feed estetik, caption terlihat eye-catching, opini kelihatan matang, itu menjadi makanan kita sehari-hari. Lalu tanpa sadar, kita nanya ke diri sendiri, aku harus apa ya, biar aku punya keunikan. Dan disitulah personal branding mulai masuk pelan-pelan tanpa kita undang, teman-teman. Perlu diketahui, apa sih artinya personal branding itu? Banyak orang mikir personal branding itu soal pencitraan semata. Padahal sebenarnya lebih sederhana. Personal branding itu adalah cerita yang orang ingat tentang kamu sekalipun kamu nggak ada di ruangan. Dan masalahnya teman-teman, di era sosial media zaman sekarang, cerita itu sering kita edit secara berlebihan atau hiperbola. Bukan lagi siapa kita, tapi siapa yang paling bisa diterima oleh algoritma. Aku mau cerita terkait personal diri aku saat aku mulai sadar terkait personal brand. Aku ingat satu fase, waktu aku mulai mikir posting apa ya biar aku terlihat. Bukan posting apa ya yang beneran aku pikirin dan realitanya seperti apa. Aku mulai nulis bukan dari kejujuran, tapi dari potensi engagement. Dan anehnya, semakin ramai responnya, semakin kosong juga rasanya terhadap kepuasan diri. Dan di situ aku mulai sadar, personal branding tanpa arah pelan-pelan bisa bikin kita kehilangan jati diri sendiri. Dan itu sangat merugikan bagi diriku maupun diri kalian. Dan di media sosial, tekanan itu menjadi sesuatu. Media sosial ngajarin kita satu hal yang paling berbahaya. Kamu harus konsisten, tapi seringkali konsisten itu dijadikan topeng yang sama. Maksudnya gini, kalau kamu dikenal pintar, kalau kamu dikenal rajin, kamu nggak boleh tuh kelihatan bingung. Kalau kamu dikenal produktif, kamu nggak boleh tuh kelihatan capek, kelihatan pemalas, kelihatan merenung. Akhirnya, branding berubah jadi penjara halus. Dan di situ terlihat mana yang autentik dan yang strategis. Banyak yang bilang, being yourself. Tapi kenyataannya nggak semua sisi diri perlu ditampilkan. Personal branding bukan soal buka semuanya, bukan soal harus dibongkar privacy kita, tapi milih dengan sadar. Autentik bukan berarti mentah, strategi bukan berarti palsu. Masalahnya muncul saat strategi ngalahin kejujuran, teman-teman. Dan di situ letak salahnya. Dan inilah dampak ke cara kita menilai diri kita sendiri. Ketika personal branding itu terlalu berlebihan, terlalu dominan, nilai diri kita mulai tergantung dari angka. Dari like jadi validasi, view jadi ukuran arti kehidupan, dan padahal nilai kita nggak turun hanya karena satu postingan itu sepi. Tapi media sosial jarang ngasih kita ruang buat itu, dan itu salahnya. Tapi personal branding yang sehat itu bagaimana sih? Personal branding yang sehat itu pelan, enggak kejar viral, tapi kejar konsistensi dan value. Bukan tentang terlihat hebat setiap harinya, tapi jujur soal proses dari diri kita masing-masing. Bukan tentang disukai semua orang, tapi dikenal oleh orang yang tepat, yang dimana kita memberikan value kepada audiens, dimana branding jadi alat bukan identitas. Kita harus refleksi sebentar aja. Personal branding di era media sosial bisa jadi jembatan atau juga jebakan. Tergantung apakah kita lagi membangun cerita atau melarikan diri dari diri sendiri atau identitas kita. Karena pada akhirnya branding paling kuat bukan yang paling estetik,
tapi juga yang paling konsisten, yang memberikan value kepada target audiensnya. Dan itu enggak pernah bisa dipalsukan. Sekali lagi, buatlah personal branding yang memang memberikan value kepada audiens. So, thank you udah nonton video ini. See you in the next episode.